Halo kawan, selamat datang di channel Mendengarkan, tempat di mana kita berbicara tentang makna hidup, pembelajaran, dan perjalanan menuju kebahagiaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan tumbuh bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mendalam, dari keterpurukan menuju kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang cerita-cerita, tapi juga pelajaran yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Yuk, kita mulai. Kita semua tahu bahwa mendengarkan adalah kemampuan yang sering diremehkan, tetapi sejatinya ini adalah kunci untuk memahami kehidupan. Dalam keterpurukan, seringkali yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Tapi, apa sebenarnya arti mendengarkan secara mendalam? Filosofisnya, mendengarkan adalah proses memahami, bukan hanya mendengar suara. Para filsuf seperti Martin Buber mengatakan bahwa hubungan sejati antara manusia adalah saat kita benar-benar hadir untuk orang lain. Mendengarkan dengan sepenuh hati adalah langkah pertama untuk menemukan makna di balik keterpurukan. Mari kita renungkan ini bersama. Kisah pertama, dari gelap menuju terang. Sekarang, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita bernama Fulana. Dia kehilangan pekerjaannya, pasangannya meninggalkannya, dan dia merasa dunia sedang runtuh. Dalam kegelapan ini, Maya menemukan kekuatan melalui seorang sahabat yang hanya duduk dan mendengarkan. Sahabatnya tidak menawarkan solusi instan, tidak memberi nasihat yang menggurui. Dia hanya ada di sana, mendengarkan keluh kesah Maya. Dengan berbicara dan didengar, Maya mulai melihat bahwa keterpurukan adalah bagian dari siklus hidup yang harus diterima, bukan dilawan. Pelajaran di sini adalah, terkadang kita tidak butuh solusi, kita hanya butuh ruang untuk mendengar diri kita sendiri melalui orang lain. Pertanyaan untuk pemirsa: apakah kamu pernah merasa lebih baik hanya karena ada seseorang yang mendengarkanmu? Ceritakan secara singkat atau beri judul pengalamanmu di komentar. Sekarang, mari kita berbicara tentang keterpurukan itu sendiri. Apa maknanya secara filosofis? Dalam banyak tradisi, keterpurukan dianggap sebagai guru yang mengajarkan kita hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Dalam filsafat Stoicisme, Marcus Aurelius mengatakan, apa yang menghalangimu adalah jalanmu. Artinya, rintangan adalah bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan. Ketika kita mendengarkan keterpurukan kita sendiri, kita dapat menemukan akar dari rasa sakit itu dan mulai menyembuhkannya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah menemukan makna di balik momen tergelapmu? Jika ya, bagikan kisahmu di bawah. Kisah kedua, suara hati yang membawa kebahagiaan. Kisah berikutnya adalah tentang seorang pria bernama Fulan. Dia adalah seorang pengusaha yang kehilangan segalanya saat pandemi melanda. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk mengambil waktu sendiri, pergi ke tempat yang tenang, dan mendengarkan suara hatinya. Selama beberapa bulan, Fulan belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mendengarkan rasa takutnya, rasa kecewanya, dan akhirnya dia menemukan kedamaian. Dari sana, dia memulai usaha kecil-kecilan yang akhirnya membawanya kembali ke jalur kebahagiaan. Pelajaran dari Fulan adalah, mendengarkan bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang mendengar dirimu sendiri. Terkadang, jawaban yang kita cari ada di dalam diri kita. Setelah mendengar kisah-kisah tadi, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Berikut adalah beberapa tips sederhana namun mendalam. Hadir sepenuhnya. Matikan gangguan seperti ponsel atau pikiran yang melayang. Empati tanpa menghakimi. Jangan mencoba memperbaiki masalah orang lain, cukup dengarkan. Dengarkan dengan hati. Dengarkan tidak hanya kata-kata, tapi juga perasaan di baliknya. Berikan ruang. Biarkan orang lain merasa nyaman untuk berbicara tanpa tergesa-gesa. Mendengarkan adalah seni, teman-teman. Semakin kita melatihnya, semakin kita bisa membawa kedamaian,
baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keterpurukan adalah bagian dari hidup. Tapi, seperti yang kita pelajari hari ini, itu bisa menjadi pintu menuju kebahagiaan jika kita belajar mendengarkan. Mendengarkan dunia, mendengarkan orang lain, dan yang paling penting, mendengarkan diri kita sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan ragu untuk berbagi ceritamu di kolom komentar. Karena siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah mendengarkan, tetaplah belajar, dan tetaplah tumbuh.